Beating up over the things to remember. The things start to tumble to the sound of the drum. Oh boy, there ain't no need to fight a silence. It ain't no big thing, just show her a little. Hai teman-teman, apa kabar? Di sini saya akan menjelaskan mengenai filsuf Francis Bacon. Francis Bacon merupakan seorang filsuf dan politikus di kerajaan Inggris. Beliau lahir di Yorkhurst, London pada tanggal 22 Januari 1561 pada masa pemerintahan Elizabeth I. Ayahnya bernama Nicholas Bacon yang berstatus sebagai pejabat tinggi di kerajaan Inggris. Ketika berusia 12 tahun, beliau menempuh pendidikan di Trinity College, University Cambridge, dan mengkhususkan pembelajaran tentang pemikiran Plato dan Aristoteles. Beliau kemudian bekerja sebagai staf untuk duta besar kerajaan Inggris di Prancis pada tahun 1576. Bacon juga menjadi anggota parlemen Inggris pada usia 23 tahun. Pemikiran Bacon yakni pengambilan keputusan bertolak dari sesuatu yang khusus untuk kemudian ditarik kepada yang umum. Dengan penilaian yang objektif, metode ini mampu memecahkan masalah-masalah keagamaan yang sekarang belum banyak bermunculan. Bacon menolak pandangan para pemikir di zamannya yang menganggap bahwa pengetahuan baru tidak lagi diperlukan karena para ilmuwan kuno telah menemukan semua jenis pengetahuan yang hanya perlu dikaji ulang. Sebaliknya, ia berpendapat bahwa meningkatkan taraf hidup manusia memerlukan pengetahuan dan ilmu yang baru. Ia meyakini bahwa pengetahuan adalah kekuatan. Melalui pengetahuan, manusia masih dapat memiliki kekuatan untuk mengatur manusia lainnya serta mengelola bumi. Dalam pandangannya, semua pengetahuan merupakan bagian dari filsafat, sehingga filsafat dapat menjelaskan semua jenis pengetahuan. Bahkan merupakan pelopor penggunaan dan pengembangan metode induktif pada abad ke-17. Metode berpikirnya bertentangan dengan metode berpikir silogistik. Ia juga menjadi pelopor penemu baru dalam mengembangkan metode induktif. Dalam mengetahui tentang sesuatu, bahkan menggunakan metode induktif dalam meyakinkannya kesimpulan dapat diperoleh oleh peneliti melalui pengumpulan fakta dengan cara melakukan pengamatan secara langsung. Pemikiran Bacon mengenai ilmu pengetahuan termasuk dalam pemikiran positifisme karena menggabungkan fakta dengan kemampuan indera. Bacon memberikan gagasan terhadap pendidikan melalui usaha-usaha dalam menemukan metode baru dengan menggunakan metode induksi. Ia juga memberikan kesadaran mengenai pentingnya ilmu pengetahuan yang berasal dari kenyataan seperti ilmu kebumian, ilmu alam, dan ilmu ayat. Bacon juga memperkenalkan penggunaan bahasa ibu sebagai bahasa utama dalam pendidikan untuk menggantikan bahasa Latin. Francis Bacon memberikan pengaruh besar pada sistematika ilmu dengan menghubungkan potensi manusia dengan objek pendidikan, mengidentifikasi 3 kemampuan jiwa sebagai dasar pengetahuan, yaitu ingatan, khayalan, dan akal. Filsafatnya dibagi menjadi ketuhanan, kemanusiaan, dan kealaman, serta ilmu alam terbagi menjadi bidang teoritis yaitu fisika dan metafisika, dan terapan yaitu mekanika dan magika. Sebagai pelopor empirisme, Bacon menekankan pentingnya pengalaman dalam pemerolehan pengetahuan yang mempengaruhi pemikiran positifisme dengan menggabungkan fakta dan indera serta menghasilkan pengetahuan objektif. Dalam bidang pendidikan, ia mendorong penggunaan metode induktif, kesadaran akan pentingnya ilmu pengetahuan berbasis kenyataan, dan penggunaan bahasa ibu
sebagai medium pendidikan. Nah, kemudian saya akan menjelaskan mengenai filsuf Thomas High-Page. Thomas High-Page merupakan seorang insinyur militer kartografer Inggris yang dihormati di kerajaan Inggris. Beliau lahir pada tahun 1746 di Harley Street, kota Westminster, London. Beliau putra dari Robert High-Page, yaitu seorang insinyur militer, dan Elizabeth, yaitu seorang putri Frances Morwood. Thomas High-Page bersekolah di Royal Military Academy, Woolwich. Pada bulan Juli 1767, beliau diangkat sebagai insinyur praktisi dan letnan 2 di Korps Insinyur Kerajaan. Kemudian beliau dipromosikan menjadi sublenan dan insinyur pada tahun 1774. Pada tahun 1775, beliau membangun sebuah kapal feri di Chatham dan memenangkan medali emas dari Royal Society of Art. Kemudian beliau pergi bersama Korps Insinyur ke Amerika Utara dan menonjol dalam pelayanannya kepada Jenderal Piggott di pertempuran Bukit Bunker pada tanggal 17 Juni 1775, di mana beliau terluka parah dan mendapat uang pensiunan sebesar 10 shilling per hari. Laporan beliau tentang pembuatan sumur Sheerness tertanggal 12 Mei 1783 dan rencana serta bagiannya diterbitkan dalam Philosophical Transaction of the Royal Society. Pada 10 Juli 1783, beliau diangkat menjadi anggota Royal Society yang digambarkan sebagai seorang yang fasih dalam bidang mekanika dan banyak cabang filsafat eksperimental lainnya. Beliau dianugerahi gelar kebangsaan pada tanggal 23 Agustus 1763. Kemudian beliau diangkat menjadi kapten pada tanggal 20 April 1787. Beliau juga mengerjakan pembentukan The Auburn Cut dan saluran dari Auburn ke King's Lynn di Norfolk, Inggris, dan saluran di sepanjang sungai Great Ouse yang merupakan navigasi dan drainase yang membingungkan sejak zaman Raja Charles. Selanjutnya ada pemikiran Thomas Haidt, yaitu dualisme. Dualisme berasal dari bahasa Latin, yaitu duo yang berarti dua. Dualisme adalah ajaran yang menyatakan bahwa realitas itu terdiri dari dua substansi yang berlainan dan bertolak belakang. Masing-masing substansi bersifat unik dan tidak dapat direduksi, misalnya Tuhan dengan alam semesta, roh dengan materi, serta jiwa dengan badan. Dualisme juga merupakan ajaran yang menggabungkan antara idealisme dan materialisme dengan mengatakan bahwa alam wujud ini terdiri dari dua hakikat sebagai sumber, yaitu hakikat materi dan rohani. Dapat dikatakan pula bahwa dualisme adalah paham yang memiliki ajaran bahwa segala sesuatu yang ada bersumber dari dua hakikat atau substansi yang berdiri sendiri-sendiri. Konsep dualisme mengungkapkan bahwa antara zat dan pikiran yang berbeda secara substantif. Jadi, adanya segala sesuatu terdiri dari dua hal, yaitu zat dan pikiran. Selanjutnya, Thomas Haidt memberikan dampak yang signifikan dalam bidang orientalisme dan studi tentang Timur Tengah. Yang pertama, pemahaman Zoroastrianisme. Haidt adalah salah satu orang pertama yang menggunakan sumber-sumber Arab dan Persia untuk memperbaiki kesalahan sejarawan Yunani dan Romawi dalam deskripsi mereka tentang Zoroastrianisme. Ini membantu memperjelas bahwa banyak kesalahpahaman tentang agama kuno Persia. Yang kedua, pengembangan orientalisme. Haidt mempopulerkan studi tentang Asia di Inggris. Dia membuka jalan bagi penelitian lebih lanjut tentang bahasa, sastra, dan sejarah Timur Tengah. Yang ketiga, kontribusi akademik. Sebagai profesor agama Arab dan Ibrani, serta kepala perpustakawan,
Di Badlain, Head berkontribusi pada pembangunan akademik dan pendidikan orientalisme di Inggris. Yang keempat, pengaruh pada koleksi perpustakaan. Melalui pekerjaannya di perpustakaan Badlain, Head meningkatkan koleksi teks-teks Timur Tengah yang menjadi sumber penting bagi para peneliti dan akademisi masa depan. Yang kelima, pendidikan bahasa. Head membantu dalam penyuntingan Polyglot Bible yang mencakup teks-teks dalam berbagai bahasa termasuk Arab, Persia, dan Syriak, memperluas akses ke teks-teks ini bagi para pelajar dan peneliti.